Nama saya Napielino dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sebentar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Maulana Apriliano dari kelompok 2 dengan NIM 008 011 2825 30052. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas video dari bab 4, yaitu pernyataan perolangan yang part kedua pada soal keempat. Di sini soalnya itu adalah buatlah program untuk menghitung deret pangkat seperti berikut ini. Nih. 1 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3, seterusnya n pangkat n. Di sini saya sudah membuat programnya seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan dulu dari awal hingga akhir. iStream itu digunakan untuk memasukkan kode ke dalam suatu program. Nah, di mana kodenya ini untuk kita bisa menggunakan fungsi cout, cin, dan endline. Using namespace std ini untuk mempermudah kita dalam mengetik suatu program. Inline bukan fungsi dari programnya. Ini merupakan begin atau mulai dari program. Ini integer, di sini ini merupakan variabelnya, deklarasi variabel. N, J, I, P, dan T sama dengan 0. Ini langsung kita input aja nilainya. Langsung kita masukin aja. Cout ini untuk mencetak masukkan nilai N gitu. Kata kalimat ini bakal tercetak pada halaman output. N ini merupakan memasukkan nilai, kita diminta untuk memasukkan nilai ke dalam nilai N. For ini merupakan pernyataan perulangan di mana inisialisasinya itu I sama dengan 1, kondisinya I kecil sama dengan N, perubahannya I++. Jika memenuhi, dia bakal menjalankan proses P sama dengan 1. Nah, lalu melanjutkan lagi for J sama dengan 1, kondisinya J kecil sama dengan I, J++. Dibuka for-nya, jika memenuhi, dia bakal menjalankan proses P sama dengan P kali I gitu. Nah, terus tutup for-nya, dia bakal menjalankan proses ini lagi, for yang pertama tadi. T sama dengan T tambah P gitu. Tutup. Ini merupakan tutup dari program dari for. Cout ini untuk mencetak hasil dari angka tadi sambil mencetak nilai dari variabel T. Nilai ini tuh ini enter. Nah, ini merupakan penutup programnya. Nah, kita coba ya. Ya, maaf sebelumnya. Tadi ada kesalahan sedikit. Nah, tadi kan sudah ini untuk menutup programnya. Nah, kita di sini akan coba untuk input, coba dari outputnya. Kita akan coba outputnya. Udah ini ganggu. Nah, misal kita coba 3 dulu ya. Nah, 32. Coba kita hitung. 1 pangkat 1 itu 1. 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 3 itu 27 kan. 27 ditambah 5. 27 tambah 5, 32. Pas berarti kan. Oke, terbukti. Kita lanjut ke ini. Pseudocode-nya. Ke algoritma program dulu. Program ini digunakan untuk menghitung jumlah deret pangkat dengan bentuk 1 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 tambah n pangkat n. Berdasarkan nilai n yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai bilangan bulat n sebagai batas akhir deret. Setelah itu, program melakukan perulangan dari I1 sampai IN. Pada setiap perulangan, program menghitung nilai pangkat I
dengan cara mengalihkan angka I sebanyak I kali menggunakan perulangan kedua. Nilai hasil pangkat tersebut disimpan dalam variabel P. Selanjutnya, hasil pangkat pada setiap suku dijumlahkan ke dalam variabel total T. Setelah seluruh suku dari deret selesai dihitung, program menampilkan hasil akhir jumlah deret pangkat tersebut ke layar. Nah, untuk sedokatnya seperti ini, tadi kan ada 5 variabel, yaitu N, J, I, P, T. Tipe datanya integer. Lalu begin, T sama dengan 0. T itu nilainya 0 tadi yang langsung dimasukin itu. Read N untuk memasukkan nilai ke N. For I sama dengan 1 to N. Then begin. Lalu dia akan memulai proses P sama dengan 1. Lalu proses for ini J sama dengan 1 to ke I. Lalu dia akan memulai proses P kali I. P sama dengan P kali I. N. Ya, lalu langsung menjalankan T tambah P, lalu N. Lalu write T. Lalu write T, jika tidak perulangan tidak memenuhi lagi, dia bakal write T aja. Lalu N. Nah, flowchart seperti ini ya. Dimulai dari start, lalu kita ke proses T sama dengan 0, lalu menginputkan nilai N, lalu kita masuk ke for-nya, I sama dengan 1 ke N. Jika memenuhi, dia bakal menjalankan proses P sama dengan 1, lalu masuk ke for selanjutnya, for J. J sama dengan 1 to I. Jika memenuhi, dia bakal mencetak memproses P sama dengan P kali I, lalu proses J++. Nah, jika masih memenuhi, dia bakal mengulang lagi. Jika tidak memenuhi, dia bakal masuk ke sini. Jalankan proses ini, T sama dengan T tambah P. Nah, bakal langsung ke ini, I++. Lalu balik lagi ke for I yang awal. Jika masih memenuhi, dia bakal lanjut, ulang terus. Jika tidak memenuhi, dia bakal langsung ke output, mengoutputkan nilai T. Lalu N. Oke, begitu aja penjelasan nomor 5 dari saya. Nomor 4 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.